Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani. Saya dari kelas TPPL 1B, nomor induk mahasiswa 1901070022. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS termodinamika yang diampu oleh Bapak Dodi Satriawan STMN. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Termodinamika dalam Memahami Proses Pengolahan Mineral, yang berisi 1. Pendahuluan, 2. Tujuan, 3. Metode penelitian. Metode penelitian terbagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs. 2. Penentuan variabel termodinamika pengendali proses pengolahan nikel. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral. Akan tetapi, Indonesia hanya memiliki 4 atau 5 saja smelter yang digunakan untuk mengolah mineral tersebut. Proses kimia yang terjadi di reaktor smelter di mana melibatkan variabel fisika seperti tekanan, temperatur, volume, komponen, dan sebagainya dikaji berdasarkan pada termodinamika multikomponen multifasa. Proses pengolahan ekstraksi mineral dilakukan dengan 3 cara, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Yang pertama yaitu pirometalurgi. Pirometalurgi adalah proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Yang kedua yaitu hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi yang dilakukan pada temperatur yang relatif rendah dengan cara pelindian dengan media cairan untuk kriteria biji mineral berkadar rendah. 3. Elektrometalurgi. Elektrometalurgi adalah proses ekstraksi yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia, baik pada temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan mineral dengan konsep termodinamika. 3. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, diperoleh data sekunder berupa data termodinamika yang dianalisis untuk mengetahui nilai perubahan energi bebas Gibbs, guna menunjukkan apakah proses berlangsung atau tidak serta mengetahui variabel-variabel pengendali proses.
Tahap metode penelitian yang pertama yaitu analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs. Reaksi dapat berlangsung atau tidak bergantung pada nilai perubahan energi bebas Gibbs standar atau delta GO. Perumusan perubahan energi bebas Gibbs yang bergantung temperatur diberikan oleh persamaan Gibbs-Helmholtz. Persamaannya delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurangi T delta S derajat. Tahap metode penelitian yang kedua yaitu penentuan variabel termodinamika pengendali proses pengolahan nikel. Di dalam proses pengolahan nikel berlangsung dengan stabilnya proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya temperatur dan tekanan kesetimbangan. Faktor yang pertama yaitu temperatur. Temperatur adalah sifat fisik dari materi yang secara kuantitatif menyatakan tingkat panas atau dingin. Dalam proses pengolahan nikel, temperatur harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Faktor yang kedua yaitu tekanan kesetimbangan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, di mana tekanan ini dapat dihubungkan dengan temperatur. Dalam proses pengolahan nikel, hubungan tekanan dan temperatur dapat diperoleh dari persamaan energi bebas Gibbs yang bergantung pada tekanan dan temperatur, di mana persamaannya sebagai berikut ini. P sama dengan P derajat ditambah T delta S derajat dikurangi delta H derajat dikurangi R dikali T dikali ln K per delta V, di mana K sama dengan AP2 dikali PG2 per AP1 dikali PG1. Persamaan ini merupakan reaksi padat gas. Dan K sama dengan AP3 dikali PG4 per AP1 dikali PG2. Persamaan ini merupakan reaksi padat-padat. 4. Hasil dan pembahasan. Pengolahan mineral menjadi logam komersil umumnya dilakukan melalui proses pirometalurgi, yaitu menggunakan suhu yang relatif tinggi. Pengolahan mineral secara pirometalurgi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan pemurnian. Proses pengeringan yaitu proses penghilangan kandungan air atau moisture dari biji nikel menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Setelah melalui proses pengeringan, biji selanjutnya melalui proses kalsinasi, yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji. Sebagai contoh, hidrat atau karbonat. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pengolahan ini berupa reaksi padatan dan gas. Reduksinya terdiri dari reduksi nikel oksida dan reduksi besi oksida. Yang pertama, reduksi besi oksida.
Reaksinya 3Fe2O3 ditambah CO menjadi 2Fe3O4 ditambah CO2. Fe3O4 ditambah CO menjadi 3FeO ditambah CO2. FeO ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Yang kedua yaitu reduksi nikel oksida. NiO ditambah CO menjadi Ni ditambah CO2. Analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs pada reduksi nikel oksida menjadi logam nikel dapat dilihat pada tabel 1 yang dialurkan pada gambar 2. Berdasarkan tabel 1, harga delta G derajat bernilai negatif, yang artinya proses pada tahapan ini berlangsung secara spontan. Akan tetapi terlihat anomali pada gambar 2, di mana kecenderungan harga delta G derajat makin negatif ketika temperatur meningkat dari 25 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 325 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi kurang negatif seiring bertambahnya temperatur. Artinya bahwa hasil reaksi memproduksi sejumlah molekul gas yang lebih sedikit daripada pereaksi, sehingga menurunkan entropi. Setelah proses kalsinasi, selanjutnya biji diolah melalui proses peleburan yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi. Proses ini bertujuan memisahkan lelehan logam dengan slag. Di sini ada ilustrasi proses peleburan. Tahapan-tahapan yang terjadi pada proses peleburan dalam pembuatan ferronikel berdasarkan gambar 4 adalah sebagai berikut. Pertama, bahan-bahan yang terdiri dari biji laterit, batu kapur, dan batu bara atau kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Selanjutnya, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Gas CO yang terbentuk ini akan mereduksi kembali kalsin biji nikel dan sisa gas CO dan CO2 yang tidak sempat mereduksi dan tereduksi akan keluar sebagai gas tanur listrik bersama gas-gas yang lainnya. Larutan logam besi dan nikel yang terbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur, kemudian bercampur membentuk larutan ferronikel. Setelah melalui proses peleburan, lelehan logam kemudian diolah lagi melalui proses pemurnian guna menaikkan kadar suatu logam. Proses penting dalam pemurnian adalah penghilangan pengotor karbon, silikon, fosfor, sulfur, dan terkadang juga menghilangkan oksigen terlarut. Dari serangkaian proses pengolahan nikel ini, terdapat pembelajaran bagaimana semestinya perlakuan kepada mineral untuk menghasilkan keluaran yang optimum. Termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia menunjukkan keterkaitan variabel termodinamika yang menggambarkan bahwa di setiap proses pengolahan mineral harus ada pengendalian agar proses berlangsung baik dan menghasilkan keluaran yang optimum.
5. Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia potensial Gibbs dapat memperlihatkan reaksi pada proses pengolahan nikel dapat terjadi secara spontan atau tidak. Yang kedua, termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia potensial Gibbs juga dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel termodinamika dalam hal ini yaitu temperatur dan tekanan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.